Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 13 sampai 14. Renungan kita dari Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan Kejadian 14 ayat 14 yang berbunyi demikian. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orang yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, pernahkah kita merasa kecewa dengan anggota keluarga kita karena keputusan atau sikap mereka yang tidak sesuai dengan harapan kita? Bagaimanakah kita menanggapi mereka ketika mereka tidak menunjukkan rasa terima kasih atau bahkan berbuat salah? Apakah kita masih mau mengasihi mereka meskipun mereka telah mengecewakan kita, saudara? Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat sebuah contoh nyata dari kasih yang luar biasa, yaitu kasih Abraham kepada keponakannya Lot. Abraham meski tahu bahwa Lot telah memilih untuk hidup di Sodom, kota yang penuh dengan kebobrokan, Abraham tetap menunjukkan kasih dan kesiapan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Lot. Apa yang Abraham lakukan ini adalah cerminan dari kasih Tuhan yang tidak terbatas oleh kesalahan dan jarak. Inilah kasih yang ingin kita renungkan bersama pada hari ini. Saudara, pertanyaan kita yang muncul adalah, bagaimanakah kita bisa mengasihi dengan cara yang sama seperti Abraham? Kasih Abraham yang tulus dan tidak tergoyahkan menjadi teladan bagi kita, terutama dalam konteks keluarga. Meskipun Lot bukanlah orang yang selalu menghormati Abraham atau menunjukkan sikap yang baik, Abraham tidak membiarkan hal tersebut menghalanginya untuk menunjukkan kasihnya. Ini adalah kasih yang melebihi kesalahan, kasih yang mengorbankan diri, dan kasih yang tidak terhalang oleh perbedaan. Saudara, kasih seperti ini yang mampu mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain seringkali terasa berat dan sulit kita jalani, terutama ketika kita merasa telah dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita. Namun kasih sejati tidak melihat pada apa yang pantas diterima, melainkan pada keputusan untuk mengasihi meskipun tidak ada balasan yang layak. Abraham memilih untuk bertindak meskipun itu berisiko tinggi, karena ia tahu bahwa kasih keluarga adalah sesuatu yang berharga dan harus diperjuangkan. Abraham menunjukkan kepada kita bahwa kasih sejati adalah kasih yang mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan keselamatan demi orang lain. Ini adalah bentuk kasih yang mengingatkan kita bahwa meskipun keluarga kita seringkali tidak sempurna dan mungkin telah membuat keputusan yang salah, kita tetap terpanggil atau dipanggil untuk mengasihi mereka tanpa syarat. Mungkin kita tidak bisa selalu berada di samping mereka secara fisik, tetapi kasih kita tetap dapat dijaga melalui doa dan perhatian kita kepada mereka. Bahkan ketika jarak atau perbedaan cara hidup memisahkan kita. Saudara, kasih Abraham juga mengajarkan kita bahwa tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita dari keluarga kita. Meskipun Lot memilih untuk tinggal jauh dari Abraham, kasih Abraham tetap nyala untuk menyelamatkan keponakannya. Dalam kehidupan kita, saudara, mungkin kita terpisah jauh dari keluarga kita karena kepekerjaan atau alasan lain. Namun kasih kita tidak harus terhalang oleh jarak atau perbedaan. Kita tetap dapat menunjukkan kasih kita melalui tindakan, doa, dan perhatian kita, meskipun kita tidak selalu bisa berada dekat mereka. Saudara kasih Tuhan, pada akhirnya kita kembali pada pertanyaan yang sama. Apakah kita masih mau mengasihi keluarga kita meski mereka telah mengecewakan kita atau tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada kita? Kasih Abraham kepada Lot mengingatkan kita bahwa kasih yang sejati bukan hanya tentang apa yang layak diterima, tapi tentang bagaimana kita mencintai tanpa syarat. Kasih yang bersedia mengorbankan diri, yang tidak terbatas oleh kesalahan atau jarak, dan yang siap untuk memberikan pertolongan meskipun sulit. Kasih seperti ini adalah wujud nyata dari kasih Tuhan yang mengorbankan segalanya untuk kita. Saudara, mari kita belajar untuk mengasihi keluarga kita dengan kasih yang sejati.
Meskipun mereka tidak selalu bersikap baik kepada kita, dengan kasih yang demikian, kita akan menjadi saluran berkat dalam keluarga dan juga gereja. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas teladan kasih yang diberikan melalui Abraham. Kami mohon Tuhan agar Engkau menguatkan kami untuk mengasihi keluarga kami, meskipun mereka mungkin tidak selalu menghargai kami atau membuat keputusan yang tidak tepat. Berikan kami hati yang penuh kasih, yang siap mengorbankan diri demi kebaikan orang lain, terutama keluarga kami Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak terhalang oleh perbedaan atau jarak dalam memberikan kasih kami. Semoga kami dapat menjadi saluran kasih-Mu yang nyata bagi keluarga kami dan orang-orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.